Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bangza. Jangan lupa buat bantu tekan tombol like-nya. Tekan juga tombol subscribe-nya, aktifin lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika Bangza mengupload video. Di video kali ini kita nggak ada informasi apapun yang bisa Bangza sampaikan ke kalian. Tapi di video kali ini Bangza tuh pengen ngeliat bagaimana perkembangan P2P yang berjalan saat ini. Nah, kita bakal lihat postingan-postingan orang ataupun video-video dari orang lain tentang ekosistem maupun tentang komunitas Pi Network yang ada di dunia. Oke, kita coba cari apakah masih berapi-api atau udah surut cahayanya kawan-kawan ya. Oke, ini kayaknya di Vietnam kawan-kawan ya, kalau nggak salah. Ini sebuah warung makan, bisa dikatakan warung bakso yang menerima pembayaran dengan koin Pi. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, seperti inilah sebenarnya yang diharapkan oleh pihak core team kawan-kawan ya. Ketika Pi Network ini bisa dijadikan sebagai alat bayar dalam kehidupan nyata, tentu saja Pi Network akan memiliki nilai. Tetapi yang jadi permasalahan saat ini, banyak teman-teman vendor itu yang mengeluhkan, misalnya nih, masalah harga, karena mereka bingung kawan-kawan ya. Misal ketika mereka membuka harga GCP untuk nilai transaksi, misalnya nih, di sini membeli bakso satu mangkok dengan harga global consensus value. Kendala mereka itu yang pertama, ketika mereka telah menerima dan mengumpulkan koin Pi Network dari orang yang berbelanja, mereka belum seketika bisa menggunakan Pi Network mereka yang telah dikumpulkan tadi untuk belanja modal. Jadi otomatis Pi Network mereka akan menumpuk dan mereka terus-menerus mengeluarkan modal. Sedangkan Pi Network belum bisa mereka jual secara legal dan resmi karena belum ada open mainnet. Itu kendala dari vendor yang pertama. Kendala bagi vendor yang kedua adalah masalah harga. Yang mereka takutkan ketika mereka menjual dagangan mereka dengan harga global consensus value, mereka udah banyak ngeluarin modal dan mengumpulkan Pi Network seharga GCP, dan tiba-tiba ketika open mainnet nanti malah harga Pi Network pertama kali listing itu enggak mencapai harga GCP. Jadi ketakutan-ketakutan seperti inilah yang membuat para vendor ini enggak kuat kawan-kawan ya. Nah, di situ sih kendalanya. Tapi ya kembali lagi, itu hanya pikiran awam dari Bangza saja. Tapi gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar kawan-kawan. Oke, di sini ada postingan, will Pi Network open mainnet in 2024? Apakah Pi Network bakal open mainnet di 2024? Open mainnet 2024. Sedangkan pada roadmap yang diluncurkan oleh core team kemarin pada versi satunya, itu sudah jelas-jelas fase open mainnet itu bisa dibuka ketika persentase KYC itu sudah mencapai target dari core team dan ekosistem itu udah berjalan. Jadi perihal apakah 2024 itu bakal open mainnet atau enggak, saya sendiri nggak tahu kawan-kawan ya. Tapi banyak prediksi-prediksi yang keluar di tahun 2024. Tapi kalau kita berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, ya emang seperti itu. Setiap tahun para pionir selalu membuat prediksi. Nah, ini ada 1 jam yang lalu, potongan rambut, ini pangkas rambut kawan-kawan ya, menerima pembayaran dengan Pi harga global consensus value. Jadi satu orang yang memotong rambut itu bayar dengan harga GCP. Ini di Vietnam kawan-kawan ya. Jadi ini ada pangkas rambut yang menerima pembayaran menggunakan Pi Network dengan harga global consensus value. Sama sih dengan problem-problem yang lainnya, tetapi inilah yang diharapkan oleh core team. Jadi core team itu berharapnya kan kita itu menghidupkan ekosistem tuh dengan cara nyata seperti ini, dengan adanya P2P seperti ini. Tetapi permasalahan yang sama yaitu tadi, pertama, setelah Pi Network mereka terkumpul dari pelanggan-pelanggan mereka, kendala mereka adalah Pi Network yang terkumpul itu tidak serta-merta langsung bisa mereka nikmati atau untuk dijadikan modal kembali. Otomatis mereka akan terus mengeluarkan modal yang berbentuk uang fiat. Serta masalah harga tadi, ada banyak ketakutan-ketakutan di dalam diri vendor. Kalau nih misalnya gue ambil dengan harga GCP nih, gue jual dengan harga GCP nih, terus nanti malah harga GCP nggak terwujud. Berapa kerugian gue? Nah, jadi hal-hal semacam itulah yang menghantui sehingga banyak orang yang tidak berani menjadi vendor kawan-kawan. Nah, masalah ini juga belum ada solusi ataupun kejelasan dari pihak core team kawan-kawan ya. Tapi kembali lagi,
Kalau memang semuanya seperti ini, ya insya Allah apa yang diharapkan itu bisa terwujud kawan-kawan. Nah, ini ada juga sebuah toko di mana nih? Kayaknya di Vietnam juga ya. Di sini disertakan alamat tokonya, Jalan Quan Chi nomor 139, yang mereka ini juga menerima pembayaran menggunakan Pi Network. Katakanlah ini tuh KP kawan-kawan ya. Gua ngelihat kalau sekarang tuh malah lebih ini ya, malah lebih aktif pionir-pionir yang ada di Vietnam. Kalau kemarin kan di Cina tuh, kalau sekarang di Vietnam. Dan orang-orang di Vietnam benar-benar merealisasikannya dengan cara yang nyata. Misalnya dengan toko, dengan produk, bukan dengan gembar-gembor melalui media sosial. Gua salut sih sama pionir-pionir yang ada di Vietnam. Ini berapa HP mas bro? Mungkin lebih dari 100 HP ya. Yang jadi pikiran ya sama dengan captionnya. Bagaimana cara dia memverifikasi identitas ataupun KYC-nya, Wak? Kan dalam verifikasi KYC itu kan nggak bisa tuh satu data di beberapa akun. Pasti satu akun satu data. Ya itu mungkin sudah dipikirkan matang-matang oleh yang punya handphone ini ya. Ini benar-benar nekat nih. Nah ini ada juga kawan-kawan di Vietnam juga. Entah kenapa belakangan ini benar-benar banyak komunitas dari Vietnam itu yang membuka P2P secara nyata. Itu dengan toko mereka ya. Jadi sehingga banyak pelanggan yang bisa menikmati koin Pi di toko-toko mereka. Nah ini toko peralatan elektronik di mana mereka menerima koin Pi sebagai alat pembayaran. Tampaknya mereka tidak menerima dengan harga GCP, tetapi masih masuk akal. Kalau kita lihat dari transaksinya ini 70 Pi untuk satu mesin cuci. Ini masih masuk akal, tapi kalau dilihat di Pi Chan Mall itu misalnya satu HP Xiaomi aja sampai 400 hingga 800 Pi itu apa ya? Kayaknya berat sih. Soalnya sekarang buat nambang satu Pi itu butuh 5 hari kawan-kawan. Mata uang Pi Network telah memasuki kehidupan masyarakat di seluruh negeri di Vietnam kawan-kawan ya. Sebuah proyek kemanusiaan untuk semua lapisan masyarakat. Terima kasih kepada Pi Core Team yang memberikan semua orang akses terhadap kemajuan ini. Departemen Ilmu Komputer menciptakan koin yang nyaman seperti jaringan Pi. Mudah-mudahan suatu hari nanti pionir akan menikmati imbalan yang layak untuk mereka terima. Oh ya, ini toko yang tadi kawan-kawan ya. Berarti benar-benar real ini. Jadi semua orang yang datang ke toko ini bisa dikatakan warung bakso lah ya kalau di Indonesia. Benar-benar bisa membayar dengan koin Pi. Ini sih benar-benar bisa dinikmati oleh semua lapisan orang, oleh semua lapisan masyarakat. Dan yang pasti vendornya benar-benar rela berkorban kawan-kawan ya. Jadi pada intinya di beberapa negara di dunia seperti Vietnam yang barusan kita lihat dari beberapa toko, kemudian kafe yang benar-benar menerima koin Pi untuk alat pembayaran, itu memberikan apa ya? Memberikan kita semangat seakan-akan ini tuh bisa loh. Dugaan-dugaan mereka tentang Pi Network bakal scam, mustahil, nggak mungkin. Dengan adanya video-video seperti tadi transaksi itu meyakinkan kita bahwa Pi Network ini walaupun belum open mainnet itu udah punya nilai. Buktinya ada banyak sekali tukang serok di media-media sosial di grup Facebook itu mampu ataupun sanggup menampung Pi dengan rate dari 4.000 hingga 6.000 rupiah untuk satu token Pi-nya. Iya, meskipun beberapa di antaranya adalah orang-orang yang scam atau penipu ya. Tapi ya itu kembali ke niat orangnya yang pada dasarnya Pi Network itu benar-benar ada harga walaupun belum open mainnet. Di Cina juga kawan-kawan ya kita bisa melihat bagaimana antusiasnya pionir-pionir yang ada di Cina. Bagaimana mereka begitu yakin dengan koin Pi Network. Bukannya Bangsa mempertidak pionir Indonesia, bukan. Karena menurut Bangsa ada sedikit perbedaan. Kalau di Indonesia itu dilakukan oleh komunitas tertentu dengan atas nama open mainnet mandiri. Membayar dengan budget tertentu, lalu kita dapat baju, kaos, topi, dan katanya bisa belanja kalau jadi member prioritas. Tapi itu juga nggak bisa dinikmati oleh semuanya. Nah, cara yang paling real adalah memang orang-orang yang benar-benar mau, mampu, dan ikhlas. Seperti toko-toko yang ada di Vietnam tadi ataupun KP-KP tadi di mana mereka tidak memilih anggota siapapun yang mau bertransaksi di toko mereka, di warung mereka, di KP mereka boleh menggunakan token Pi Network. Kalau di Indonesia gue belum nemuin yang seperti itu. Kemarin sempat ada tapi udah nggak kedengaran lagi. Ya mungkin karena mereka terkendala modal.
Soalnya Pi Network yang mereka kumpulkan itu belum bisa diapa-apakan, belum bisa untuk belanja modal kembali kawan-kawan. Itu sih sedikit pandangan dari Bang Za. Kalau kalian punya pandangan lain, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.